Telukabesi pantang menyerah. Ia tetap berada dengan pasukannya. Tiba-tiba saja sebutir timah panas mengarah ke dada Telukabesi. Hai, welcome to Marina Story. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau bahas tentang sepenggal kisah di balik penyerangan Benteng Kapahaha 27 Juli 1646. Sejarah ini tentang perjuangan Kapitan Telukabesi. Tapi kali ini aku mau bahas perjuangan Hotija, istri dari Kapitan Telukabesi. Biasanya akan sedikit melo ya jika membahas tentang perjuangan seorang perempuan. Jadi aku kasih tahu gambaran umum dulu. Kisah sejarah ini terjadi di Pulau Ambon pada saat berlangsung Perang Hitu II atau yang dikenal dengan Perang Kapahaha 1643 sampai 1646. Perang Kapahaha terjadi di Jazirah Hitu bagian utara Pulau Ambon. Perang Kapahaha ini dipimpin oleh seorang Kapitan Telukabesi. Nama aslinya Ahmad Leikawa. Pusat pertahanan Telukabesi ialah Benteng Kapahaha yang terletak di atas Bukit Kapahaha, yaitu sebuah bukit batu yang terjal. Terletak di antara Gunung Salahutu dan Petuanan Negeri Morella, sebelah utara Pulau Ambon. Istilah Kapahaha sendiri mempunyai arti kapa, tajam, haha artinya atas, yang mempunyai makna tempat tinggi yang curam. Dalam peristiwa heroik itu, ada figur seorang perempuan yang berhati ibu, berbelas kasih bermandikan cinta abadi kepada sang suami, sampai rela berkorban demi sebuah pengampunan menuju perdamaian dari sebuah peperangan. Alkisah, jauh di masa penjajahan Belanda, ada sebuah kapal yang hampir karam diterpa ombak dan gelombang di perairan Hitu. Ternyata kapal itu adalah sebuah kapal Belanda yang memuat prajurit-prajurit Belanda yang sedang melakukan pelayaran di perairan Hitu. Kapal semakin dipermainkan gelombang laut dan mulai tenggelam. Semua penumpang menjadi panik dan di tengah-tengah kepanikan serta keganasan laut Hitu, Letnan Verheyden menurunkan bayi perempuannya, Lorin, di dalam sebuah keranjang. Satu-satunya bekal yang ada pada sang bayi adalah sebuah kalung mungil yang dipasang pada leher bayi dengan liontin kecil bertuliskan Verheyden. Lorin Verheyden, anak sang letnan, terombang-ambing dipermainkan gelombang, dan pada akhirnya keranjang itu tiba di tepi pantai Hitu. Tak disangka-sangka seorang penduduk Hitu menemukan keranjang itu. Karena kasihan, sang bayi dibawa pulang dan dijadikan sebagai anak. Anak Belanda itu diberi nama Hotija atau Putija. Hotija tumbuh dalam lingkungan suasana perjuangan, suasana perang melawan Belanda. Keadaan ini turut mempengaruhi jiwa dan pribadi sang putri. Demikian juga prinsip-prinsip hidup saling berbagi, saling menghargai dan menghormati juga menjadi bagian dari hidupnya. Semakin hari, Hotija tumbuh semakin besar dan ia memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda dengan teman-teman sebayanya. Postur tubuhnya tinggi semampai, memiliki warna kulit dan rambut kemerah-merahan dan memiliki paras yang cantik. Ia diibaratkan bagai setangkai mawar merah di tengah belukar. Ketika besar, Hotija menjadi idaman setiap pemuda. Namun pada akhirnya pilihannya jatuh pada Telukabesi, salah seorang pembantu Kakiali. Telukabesi adalah seorang yang berasal dari keluarga besar yang biasanya melahirkan tokoh di tanah Hitu. Sejak dahulu, ia merupakan tokoh yang berhubungan dengan ketentaraan. Telukabesi bergelar Tuban Besi. Ketika Kakiali tewas terbunuh akibat pengkhianatan, Telukabesi lalu mengambil alih komando dan melanjutkan Perang Hitu II yang berlangsung dari tahun 1643 sampai 1646 dengan membangun benteng pertahanan di Kapahaha. Dengan semangat yang tinggi, Hotija mendampingi suami untuk menghimpun kekuatan melakukan aksi-aksi perlawanan menentang Belanda. Sambil membesarkan anaknya, Hotija turut berjuang di tengah-tengah peperangan itu. Bersama-sama dengan kaumnya, mereka memberi semangat kepada para pejuang Hitu, bahkan turun tangan bahu-membahu bekerja untuk mengumpulkan batu-batu, balok-balok,
kayu membangun benteng pertahanan, benteng Kapahaha. Sungguh mengagumkan tak kalah dengan kaum laki-laki. Benteng Kapahaha adalah benteng pertahanan yang sulit ditembus. Letaknya di puncak bukit, batu-batu yang tajam. Jalan menuju benteng adalah sangat sukar dan sangat rahasia. Hanya penghuni benteng saja yang dapat mengetahui jalan tersebut. Beberapa kali pasukan Belanda mencoba mencari jalan masuk ke benteng itu, tetapi sia-sia. Mereka hanya mampu memblokade jalan-jalan di lingkungan sekitar benteng. Penghuni benteng tetap berada di dalam benteng sambil sekali-kali melakukan taktik gerilya. Pada suatu hari di pagi-pagi buta, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1646, saat penghuni benteng sedang tidur nyenyak, tiba-tiba saja terdengar jeritan seorang perempuan tua. "Walanda, Walanda!" Jeritan itu membangunkan seisi benteng. Suasana yang sunyi itu cepat berubah akibat teriakan sang ibu yang kaget karena melihat pasukan Belanda telah berada di dalam benteng dengan bedil dan pedang terhunus. Seluruh benteng Kapahaha terjaga. Apa mau dikata, musuh telah berada di dalam benteng. Telukabesi dan pasukannya terjaga dan berusaha melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan senjata dan adu perang, diiringi jeritan kesakitan silih berganti karena terpotong dan terjangan timah panas yang menembus kulit. Perang tandingan pun berlangsung antara hidup dan mati. Pasukan Telukabesi terdesak hebat. Kaum perempuan berusaha menyelamatkan diri dan anak-anak, sementara yang kuat mengadu nyawa. Di tengah-tengah suasana yang kritis itu, Telukabesi pantang menyerah. Ia tetap berada dengan pasukannya. Tiba-tiba saja sebutir timah panas mengarah ke dada Telukabesi. Di saat-saat yang genting itu, Hotija sang istri tercinta berdiri menghadang datangnya peluru yang siap menembus dada sang suami. Ia menjadi perisai untuk sang suami tercinta. Peluru itu menembus dada Hotija. Mau tahu siapa yang menembak Telukabesi? Ternyata ia adalah Verheiden, ayah dari Hotija, mertua Telukabesi sendiri. Hotija sang putri jatuh terkulai. Darah segar keluar dari dada dan membasahi pakaian dan menetes terus ke atas tanah. Verheiden menjadi kaget luar biasa ketika melihat seorang perempuan yang berperawakan lain dengan gagah berani kini bersimbah darah di hadapannya. Dan perempuan itu menggunakan kalung dengan liontin persis seperti yang ditinggalkan pada leher Lorin kecil di dalam keranjang beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak salah lagi, Lorin anakku, kata Verheiden. Namun, nasib merubah segalanya. Ia dulu berusaha menyelamatkan anaknya dari kematian. Kini, dia sendiri yang membunuh putrinya. Ia yang berseragam militer memiliki tugas menghancurkan Telukabesi, dan pengikut-pengikutnya harus berhadapan dengan rasa cinta kepada sang anak tercinta yang harus menghentikan perlawanannya. Hotija kini menjadi kaum pemberontak. Pada detik-detik terakhir, dalam suasana hati yang terkoyak luka, ia meraih dan memeluk putrinya. Hotija kini terbaring di pangkuan sang ayah. Air mata tumpah berderai ditingkahi oleh dua hati yang berbicara. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Hotija menyerahkan putranya kepada sang kakek dengan permohonan, "Jangan lagi ada dendam di antara kita. Jangan bunuh suamiku, ambil saja anakku. Selamatkan anakku. Dia juga darah dagingmu." Aduh, pilu. Bagai disayat sembilu, sang penguasa Verheiden menada tangan menerima sang cucu sambil menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri putri kecilnya yang bertahun-tahun dicari sekarang telah menjadi seorang ibu. Kini tergulai menghadapi maut akibat peluru dari bedilnya. Hotija sudah gugur, namun semangatnya dan luapan cintanya kepada sang suami dan anak sampai detik-detik terakhir hayatnya tak pernah sirna. Ia mencoba menjadi pendamai dalam konflik di antara ayah dan suami. Ia berkorban demi sebuah perdamaian.
Dalam peristiwa itu, sang suami Putija, Kapitan terluka besi, berhasil meloloskan diri. Namun pada tanggal 10 Agustus 1646, beliau dengan jantan menyerahkan diri. Kemudian beliau diadili hukuman gantung di halaman benteng Victoria di pagi hari tanggal 3 September di tahun yang sama. Sebelum dihukum gantung, sang kapitan berseru memberikan amanat terakhir. Kukirimkan sanjungan hormat untuk kampung halamanku, serta pejuang-pejuang Kapahai yang tercinta. Ibuku, Inaluhu, dan semua keluargaku kupersembahkan keresahanmu. Tetap pertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air serta setia kepada rakyat. Biar korban jiwa dan dilenyapkan, akan tumbuh generasi penerus. Cerita sejarah ini adalah contoh yang harus dihayati oleh kita orang Maluku saat ini. Cerita ini merupakan kenangan untuk rakyat dari seorang perempuan yang memberikan hidupnya untuk sebuah perdamaian. Dan sebagai generasi yang hidup di alam kemerdekaan, maknailah sejarah ini. Jangan menjadikan pengorbanan mereka sia-sia. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti di akhir video aku bakal cantumin sumber informasi dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.